Bab 835. Dijebak. Pupil Qin menyusut, dan dia memenggal saudara laki-lakinya sendiri dengan imbalan masa depan. Penatua Sun ini benar-benar kejam. Kemudian dia bergabung dengan sekte Wen Dao sesuai keinginannya, dan sejak itu dia menjadi sesepuh dengan kekuatan besar. Yontono Zhao berkata dengan emosi, "Apakah kamu mengerti maksudku?" "Aku tidak begitu mengerti, kamu bisa mengatakannya." Erik Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yontono Zhao menunjuk ke area istana peri di luar menara, dan mencibir, "Kamu adalah kultivasi yang baik, dengan bakat yang cukup. Aku sangat mengagumi kamu, tetapi hari ini kamu membawa sekelompok sampah yang luar biasa itu untuk tidak mematuhi aku, yang membuat aku sangat tidak bahagia. Jadi aku berencana memberi kamu kesempatan. Selama kamu membunuh para pejuang itu, aku akan membiarkan kamu masuk sekte Wen Dao. Mulai sekarang, kamu akan memiliki masa depan yang cerah seperti Penatua Sun." Yontono Zhao menoleh dan menatap Erik Qin dengan mata cerah. "Minta aku bunuh semua pejuang, bahkan teman-temanku, demi masuk sekte Wen Dao?" Erik Qin tak bisa menahan senyum. "Hario Cheng, ini anugerah. Kami tidak tahu betapa sulitnya bergabung dengan sekte Wen Dao, dan atas rekomendasi Putra Suci, masa depanmu akan cerah," kata Kuantum. Yontono Zhao juga memandang Erik Qin, menunggu pilihannya. "Aku ingin bertanya, jika Penatua Sun adalah kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Erik Qin bertanya secara retoris. "Aku bukan orang di luar dunia." Yontono Zhao mencibir. "Orang di luar dunia? Kalian mengira orang di luar dunia akan melakukan apa saja untuk masa depan?" Erik Qin mencibir dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan mengorbankan orang lain untuk menyempurnakan diriku." Yontono Zhao menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Kamu terlalu naif, berpikir bahwa orang-orang itu tidak akan mati jika kamu tidak melakukannya. Pernahkah kamu mendengar tentang gelombang monster dunia tersembunyi?" Erik Qin terkejut, berhenti, dan menatap Yontono Zhao. "Gelombang monster dunia tersembunyi? Setiap kali ada ratusan monster muncul, mereka lari dari jauh menyerang gedung menelan semua makanan. Katamu, jika monster itu muncul di sini, apa yang akan terjadi?" Yontono Zhao menyeringai. Erik Qin melihat ke arah jari Yontono Zhao, dan wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Berdiri di paviliun yang menatap bintang, dengan panorama segala sesuatu di sekitarnya, dia melihat istana peri dan para pejuang berkumpul bersama, perlahan berjalan keluar. "Kamu ingin membunuh orang dengan gelombang monster?" teriak Erik Qin dengan marah. "Jangan bicara omong kosong, aku hanya menebak-nebak. Bagaimanapun, gelombang monster sudah tidak muncul selama bertahun-tahun, dan adalah normal untuk sesekali muncul gelombang monster kecil." Yontono Zhao tampak kejam. Erik Qin memancarkan kerohanian, dan tiba-tiba merasakan nafas yang kuat berkumpul di kejauhan gunung. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu malu. Terima kasih atas pujiannya." Yontono Zhao mencibir, "Aku harus berterima kasih kepada Kuantum. Ini juga jasanya." Kuantum juga terlihat sombong dan memandang Erik Qin tanpa rasa takut. "Banyak bertindak jahat pasti akan tertimpa musibah. Aku pikir kalian berdua tidak jauh dari tanggal kematian." Erik Qin menggelengkan kepalanya dan melompat langsung dari paviliun bintang. "Tuan muda, biarkan dia pergi seperti ini." Zai Su berjalan mendekat, agak bingung. "Biarkan dia menyelamatkan orang sehingga aku bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia berjuang dan kemudian mati dalam gelombang monster buas." Yontono Zhao tertawa. Jurus kuantum sungguh kejam, tidak hanya bisa membuat Erik Qin mati, tapi juga bisa membuatnya menyaksikan kematian kerabat dan teman satu persatu, dan dia akan putus asa. Mereka melihat sosok Erik Qin terus menjauh, seolah melihat orang mati. Anak laki-laki ini terlalu naif, berpikir bahwa gelombang monster sangat mudah ditangani.
Selamat kepada Tuan Muda Zhao karena telah membalas dendam sebelumnya. Kuantum juga menyeringai. Apa yang kalian lakukan di sini? Kecepatan Eric Qin seperti hantu. Dia datang ke halaman luar istana peri. Ye Zun, si brewok dan para pejuang juga baru saja meninggalkan halaman saat ini. Eric Qin, apakah kamu juga menerima undangan? Ye Zun melihat Eric Qin dengan bingung. Seorang murid Sekte Wen Dao baru saja mengatakan bahwa penatua Sekte Wen Dao ingin memanggil kita. Kalian tertipu, di mana para tetua? Eric Qin menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Tidak disangka, Yontono Zhao dan Kuantum begitu kejam, menipu dirinya lalu berbalik untuk menipu semua orang. Tidak, apa yang terjadi? Melihat wajah Eric Qin terlihat jelek, semua orang berada dalam keributan, dan ada gelombang kecemasan. Segera setelah itu, mereka merasakan bumi bergetar, seolah-olah kekuatan mengerikan mendekati mereka lagi. Apa yang terjadi? Aku mendengar suara jauh di pegunungan. Gelombang monster akan datang. Kata-kata Eric Qin membuat ekspresi semua orang berubah. Tuan Muda Qin, apakah kamu bercanda? Suara seseorang gemetar. Gelombang monster bukanlah lelucon. Di bawah serangan sekelompok monster, bahkan pejuang fase kesempurnaan hampir tidak bisa bertahan. Cepat lari kembali, istana peri dilindungi formasi, teriak seseorang. Ketika semua orang hendak menoleh, mereka melihat tirai cahaya tiba-tiba diangkat dari halaman istana peri, mengisolasi mereka. Biarkan kami masuk, teriak seseorang. Maaf semuanya, gelombang monster akan datang, kami harus mempertahankan istana peri, jadi formasi tidak bisa ditutup. Murid Sekte Wen Dao memandang semua orang dengan dingin melalui tirai tipis. Brengsek, biarkan kami masuk sekarang, apa bedanya? Ya, segera lepas formasi. Semua orang berteriak. Tetapi murid itu mengejek dan tidak tergerak. Sekelompok bajingan ini akan membunuh kita melalui gelombang monster. Semua orang bereaksi dengan putus asa. Sial, gelombang monster akan datang, dan sangat besar. Eric Qin, apa yang harus dilakukan? Ye Zun terbang tinggi dengan pedang terbang, dan melihat ratusan kilometer jauhnya, pegunungan menjulang ke langit, dan pepohonan selama ratusan tahun hancur berkeping-keping, coraknya berubah secara dramatis, dan dia berteriak. Semua orang juga memandang Eric Qin, jika ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang, hanya Eric Qin yang akan menjadi satu-satunya. Ikuti aku. Eric Qin menyapu dan menunjuk ke suatu daerah di lereng gunung. Dia telah berjalan jauh sebelumnya dan telah mengamati tempat-tempat yang bagus, hanya area itu yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Eric Qin memimpin, dan banyak pejuang khawatir dan mengikuti. Pada saat ini, tanah bergetar lebih kuat, dan jelas terlihat monster-monster itu terus mendekat. Beberapa wajah orang berkultivasi tinggi menjadi sangat pucat, mereka sudah merasakan nafas deras berkumpulnya monster. Jika monster yang tak terhitung jumlahnya menyerang di depan mereka, mereka pasti akan mati. Di antara kalian, apakah ada ahli formasi? Teriak Eric Qin saat sampai di tempat terbuka ini. Aku ahli formasi. Aku juga bisa sedikit. Pada ambang kehidupan dan kematian ini, tidak ada yang akan menyembunyikannya secara pribadi, dan beberapa orang segera berbicara. Eric Qin agak kaget. Chuan Sui, orang kuat tadi ternyata tahu formasi. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatur formasi, monster-monster itu akan segera datang, dan formasi kita tidak memiliki cukup kekuatan. Chuan Sui berkata dengan cemas. Tidak perlu menyusun formasi tinggi dan dalam, kalian pasti bisa formasi kabut spiritual, kata Eric Qin. Formasi kabut spiritual hanyalah salah satu formasi yang paling mendasar. Setelah Eric Qin berkata, para ahli formasi mengangguk. Tapi formasi ini hanya bisa menghasilkan kabut tebal, tidak bisa menyembunyikan nafas, dan tidak memiliki kemampuan bertahan. Seseorang bertanya-tanya,
Kalian pokoknya dengarkan aku. Tutupi daerah ini dengan kabut spiritual. Yang lain menggunakan belerang dan barang lainnya untuk disiram di sekeliling, sementara para apoteker persiapkan pil mujarab penyembuh. Erikin tampak percaya diri dan mempengaruhi orang lain. Setiap orang agak tenang dan mulai mengatur sesuai dengan instruksinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.